eh, kegagalan itu selalu bisa ditolerir dari pintu-pintu kecuali kegagalan yang disebabkan oleh dosa dan maksiat. Ya pemirsa, tadi kita udah belajar bagaimana hidayah itu mahal. Makanya kalau kita merasa kita udah deket, jangan disia-siain. Nah di segmen 2 ini kita bakal belajar bagaimana ceritanya beliau bisa menjadi sukses dan punya usaha sendiri di usia yang masih muda. Langsung bisa diceritain. Sekarang usia berapa? 28 tahun. 28 tahun. Sudah menikah? Belum. Woi, diumumin. Pemirsa. Pengumuman nasional. Mumpung ini pengumuman nasional. Ada 3 yang bisa dipilih. Aduh. Bilangnya sih 3, kalau bilangnya 4 mama pulang-pulang marah-marah. Tapi Pak, ini sebelum kita nyambung nih ke Mbak Eka, ngomongin soal kegagalan. Kata Papa kan we have to enjoy. Kita harus menikmati kegagalan dalam hidup. Betul. Karena nggak bisa disebut berhasil kalau nggak pernah gagal sebelumnya. Tapi boleh nggak sih kita tuh meminimalisir kegagalan gitu Pak? Tapi jadinya jadi takut-takut, mau melangkah takut, kebanyakan pikiran, lebih ke hati-hati sih sebenarnya. Tapi kalau hati-hati itu jadi banyak nggak nyobanya gitu. Iya. Nah kalau menurut Eka gimana? Pertanyaan Wirda tadi. Jadi sebenarnya saya juga emang takut menghadapi masa depan kira-kira seperti apa gitu. Oh, itu problem anak muda sekarang juga ya. Tapi alhamdulillah selama saya berproses ngadunya ya ke Allah sih. Itu dia, ngadunya ke Allah. Sesuai dengan suratul Fatihah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngadunya ke Allah. Terus? Jadi memang benar-benar gantungin semuanya ke Allah gitu. Bahkan ketika memang lagi nggak ada duit, ya udah jalanin aja gitu. Terkadang waktu saya pindah, memutuskan untuk hijrah ke sini, itu saya bawa ada tiket berangkatnya, pakai duit 1.700.000 kalau nggak salah. Tapi nggak ada tiket balik ke Ambon. Cuman punya tiket berangkat, nggak punya tiket balik. Iya. Oke. Resiko itu udah diketahui? Sudah. Nah, kemudian saya coba ngelamar ke beberapa perusahaan. Karena saya udah sedikit yakin gitu, sebenarnya agak pede juga. Saya kan di Ambon udah banyak ikut pelatihan gitu. Pernah juga keluar kota gitu. Bisa lah ya gitu kan ya. Gitu. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan gitu Ustaz. Di situ ini benar-benar terguncang banget sebenarnya. Hampir tiap malam tuh ngadu sama Allah. Allah ini udah nggak ada duit lagi gitu. Kadang tuh tiba-tiba besok ada yang ngirim gitu Ustaz. Ternyata teman saya yang ada di Ambon. Gitu. Saya ingat waktu itu nggak ada duit sama sekali. Tiba-tiba 500.000 itu ada. Kata aku, ya Allah, ini sebenarnya saya juga pengen pulang waktu itu. Udah mau nyerah? Udah nyerah gitu. Cuma teman-teman saya di sana yang nguatin gitu. Cobain aja dulu gitu. Akhirnya saya coba sampai pertengahan September itu Ustaz. Saya memang benar-benar kayaknya udah hopeless banget sebenarnya terhadap diri saya gitu. Saya bilang ke Allah gitu, kalau misalkan akhir September saya nggak dapat kerja, saya akan pulang ke Ambon gitu. Pinjam duit buat pulang gitu. Insya Allah setelah itu ternyata ada teman saya yang dari Ambon juga, coba kamu ngelamar ke sini gitu. Salah satu lembaga sosial juga gitu. Karena memang sebelumnya saya punya pengalaman di lembaga sosial gitu kan. Terus saya coba masukin via email, ternyata dipanggil Ustaz. Masya Allah. Ketika dipanggil itu sebenarnya antara gimana ya, karena memang udah hopeless gitu ya. Udah keyakinan udah luntur. Seperti itu gitu.
Kemudian pas sampai di sana itu ada beberapa orang gitu kan. Waduh, tambah down lagi. Iya, tambah down lagi karena kan orang Jabodetabek ya. Saya kan dari Ambon gitu. Jadi agak lumayan hopeless gitu. Ternyata disuruh pulang kan. Besoknya disuruh ikut psikotes via email. Saya dipanggil lagi Ustadz. Gitu. Langsung ketemu sama calon atasan. Beliau tanya pengalaman kerja. Setelah itu saya dipanggil HRD-nya, ditanyain gini, jadi Mbak besok bisa mulai kerja. Masya Allah. Di situ prasangka saya sama Allah tuh benar-benar indah ya. Akhirnya gitu ya. gitu sih. Ya, emang keindahan-keindahan begini ini nggak ketemu loh kalau nggak ada tekanan. Iya. Nggak ada kemudian gencetan, nggak ada kegagalan. Jadi dan itu kan akhirnya episode manis pemirsa. Ya, buat seorang Eka atau buat siapapun Anda para pemirsa, itu akhirnya jadi episode manis karena kan yang paling diingat kan. Iya. Jadi dari awal merantau, kemudian mencoba, ditolak sana sini sampai akhirnya hopeless, kemudian jadi diterima. Iya, alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Jadi memang sambil kerja saya coba bangun usaha kecil-kecilan. Awal-awal sih jualan kosmetik kayak aloe vera gitu ke teman-teman yang di Ambon. Tapi kesini karena memang setiap tahun itu saya punya menuliskan konsep diri selama 1 tahun gitu. Nah, salah satu itu saya pengen punya kerja sampingan, penghasilan tambahan dari berdagang karena Rasulullah juga berdagang seperti itu. Akhirnya di situ saya coba tuh hampir setiap Sabtu tuh Sabtu Ahad saya ke Tanah Abang buat cari pakaian, lihat-lihat ini. Kemudian hari Ahadnya kalau misalnya hari Sabtu enggak ke Tanah Abang, biasanya saya ini ikut kajian Ustadz juga. Masa? Iya. Biasanya kan kajian bulanan gitu kan Ustadz. Iya. Jadi sambil usaha emang saya pengen nimba ilmu juga, ilmu agama. Seperti itu. Kan pemirsa ya, kalau kita ngelihat bawang putih kan cakep banget ya. Bawang putih, bawang merah tuh cakep banget, betul nggak? Terus kalau ngeliat cabe, cakep banget. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang kuning, cakep kan? Kita ngeliat daun bawang juga seger banget kan? Tapi apa yang kita lakukan untuk membuat jadi nasi goreng? Hah? Bawang putih yang cakep digecak coba. Hah? Cakep-cakep digecak. Dicincang-cincang gitu kan? Betul nggak? Hah? Betul nggak? Cabai yang panjang dipendek semua. Hah? Ulek lagi gitu kan? Betul nggak pemirsa? Nggak bisa kita makan nasi goreng tapi daun bawang bulat-bulat lo makan. Bawang putih, bawang merah, ya Kum? Nggak bisa gitu loh. Nah, anggap aja Tuhan tuh gitu. Buat bikin enak gitu ya. Iya, kita dibikin keluar dari kontrakan, tidur di emperan, gak bisa makan. Hah? Udah teori nasi goreng itu. Ya, perhatikan pemirsa, bawang putih, ya kan, cakep banget kan, berkilau ya kan. Apalagi kalau pakai senterin gitu kan, cakep tuh. Bawang merah cakep, cabai juga cakep. Apa kita tega untuk motong-motong, ngiris-ngiris, gecek, ya, ulek, tega? Ya harus tega. Kalau nggak tega, nggak jadi sambal. Nah, gitu. Jadi lapar. Si goreng pakai kerupuk enak banget pagi-pagi. Tapi sih Pak, menurut aku ya yang sering kali dilupakan sama kita-kita gitu ya. Kita menganggap bahwa usaha itu selesai pada saat berhasil aja. Padahal habis dari berhasil pun masih ada kegagalan gitu. Ada kemungkinan buat gagal lagi gitu. Jadi ini lebih ke kita berusaha, begitu udah berhasil menjaga gitu. Supaya nggak gagal gitu. Kalau kata Papa sih ya, Kak Wirda, Kak Umi ya, dan Mbak Eka ya. Kegagalan itu selalu bisa ditolerir. Dari pintu-pintu kecuali kegagalan yang disebabkan oleh dosa dan maksiat. Jadi selama kegagalan itu disebabkan oleh kebodohan, ketidaktahuan, apalagi karena sebab orang lain,
biasa saja gitu. Malah harusnya kita men-celebrate gitu loh. Begitu gagal kita celebrate, kita bikin tasyakuran. Kita undang teman-teman, ada acara apa nih lu, selamatan apa? Gue di PHK gitu. Orang gila lu ya. Ya udah, kita zoom dulu, Kak. Oke, pemirsa. Sudah saatnya kita menyapa teman-teman yang ada di Zoom ya. Ada yang dari Ambon nih kayaknya. Karisa Eka dari Blitar, Rosi dari Bandung, Ari Kusworo Jakarta, Afif dari Ambon. Nah, Ambon aja Kak, Ambon Kak, Ambon. Oke, Ambon Manise. Ambon Manise. Oke, kita ke Mas Afif. Iya. Oke, Mas Afif di-unmute dulu, Mas Afif. Iya, boleh tolong di-unmute dulu mic-nya. Wah, Ambon udah terang ya? Iya. Beda jam ya? Beda 2 jam. Beda 2 jam? Iya. Duluan sono. Iya. Luar biasa. Iya, di-unmute dulu Mas Afif. Sinyal nggak ada? Apa gimana? Oh, itu bisa tuh? Ini ada nih. Bisa tuh. Ini ada. Assalamualaikum Mas Afif. Halo. Wih, suaranya nggak nyampe ya ke sini. Nah, itu bisa. Halo, Waalaikumsalam. Iya, Mas Afif gimana? Itu orang Ambon senyumnya tuh. Aduh, manis betul. Mas Afif, bisa dengar kami nggak? Gimana? Bisa dengar, bisa dengar? Saya yang suara nggak jelas. Oh, suara nggak jelas. Ya udah. dari sini ke sana Yang ya, penting udah bisa melihat kawan-kawan di Ambon ya, alhamdulillah. Kita coba ke siapa yang mau ambil? Silakan. Oke, silakan. Karisa, kalau Rosi, ada yang mau Ari. bertanya atau pengen sharing Ya, tentang silakan, sedekah, mangga, mangga. Ya, diambil aja kesempatannya ya. Oke. Ini masih pada bengong semua ya? Masih pagi. Masih pagi. Ya, ambil ayo, kesempatan loh. Ayo. Ustaz, saya mau nanya. Nah, cakep. Boleh. Ya, boleh. Ya, jadi kan ada tuh pas saya tuh udah ikhtiar, udah doa, udah. Terus saya gagal. Hmm. Nah, terus di situ saya berpikir, oh mungkin berpikirnya tuh kayak so tau gitu loh, Tante. Ya, oh mungkin ini bukan takdir saya kali ya, mungkin ini nggak baik buat saya kali ya. Jadi aja dari kegagalan itu, udah saya nggak usahain itu lagi gitu, kayak cari yang lain gitu. Nah, kalau yang sikap saya seperti itu salah nggak ya? Soalnya kan ada juga orang yang sekali gagal coba lagi sampai misalnya 8 kali, dia berhasil gitu. Oke. Nah, kalau saya tuh Baik, iya. kisarannya 2 kali lah kan gitu, kayak ini kayaknya bukan takdir saya. Baik, Kira-kira baik. gitu. Nah, kira-kira salah nggak ya Tat, kalau saya berpikir seperti itu? Saya seorang ayah yang nggak biasa bilang salah ya. Nah, lebih baik kemudian tambahin aja. Tambahin minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa sih yang mesti saya lakukan gitu. Tapi saya terima ini, mungkin ada yang lebih baik buat saya dari Engkau ya Allah. Nah, nanti Allah akan membimbing apakah meneruskan mencoba lagi atau mencoba yang baru. Baik, ini sayang kita udah mau berakhir episode live ini. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi dan Baika tambah sukses. Amin. Dan siapa tahu bisa jadi wali kota Ambon, insya Allah. Ketua Amin, Dewan insya di Allah. Ambon, insya Allah. Iya. Sekarang kan udah jadi Eka yang optimis dong, ya kan? Insya Allah. Dari dulu udah optimis, insya Allah mudah-mudahan barokah.